Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan keempat perencanaan dan desain pembelajaran oleh saya Retno Indah Rumawati. Hari ini kita akan membahas tentang standar proses pembelajaran, di mana standar proses pembelajaran ini juga berkaitan dengan standar nasional pendidikan. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita harus bahas dulu tentang isu dan latar belakang dari materi ini. Nah, ada namanya penerbitan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi pendidikan sekolah menengah kejuruan atau SMK dan juga MAK. Apa yang diangkat dalam isu tersebut adalah inginnya revitalisasi yang mengarah pada kompetensi yang lebih baik dan juga memiliki daya saing yang unggul. Nah, oleh karena itu di Standar Nasional Pendidikan Indonesia ada namanya Permendikbud atau Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, Standar Nasional Pendidikan ini khusus membahas tentang SMK karena bidang ini juga yang akan menjadi bidang spesialisasi dari teman-teman yang ada di PTI. Nah, Standar Nasional Pendidikan di sini atau yang disebut dengan SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang ada di tingkat sekolah SMK atau MAK. Oke. Nah, kemudian apa sih yang dituju oleh SNP ini? Bahwa pemerintah menginginkan adanya standar minimal atau kriteria minimal agar tercapai kompetensi lulusan sesuai kebutuhan pengguna lulusan, sehingga ada link and match dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, SNP dari SMK dan MAK itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 standar. Nah, yang kita bahas adalah standar 1, 2, dan 3 tentang kompetensi lulusan, isi, dan proses pembelajaran. Nah, perlu diketahui bahwa materi ini atau mata kuliah ini akan lebih banyak berkenaan dengan proses pembelajaran, di mana salah satu outputnya adalah silabus, kemudian diturunkan menjadi RPP. Nah, teman-teman bisa membaca di undang-undang yang sudah saya cantumkan linknya pada PPT di Google Classroom. Anda akan bisa membaca Permendikbud ini dengan poin nomor 4 membahas tentang standar proses pembelajaran yang terdapat pada lampiran 3. Nah, Permendikbud ini terdiri dari 1.300 lebih halaman, jadi Anda bisa mempermudah dengan cara membaca peraturan ini untuk mengetahui poin yang Anda butuhkan. Nah, keterkaitan komponen standar, standar proses pembelajaran ini dikembangkan mengacu pada kompetensi lulusan dan juga standar isi. Jadi itulah mengapa tadi ada sebuah urutan. Karena pemerintah menentukan terlebih dahulu atau Kemendikbud menentukan terlebih dahulu kompetensi lulusan, kemudian menentukan standar isi, baru kemudian kita bisa berbicara tentang proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran diselenggarakan berbasis aktivitas secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Nah, salah satu prinsip khusus yang disebutkan pada Permendikbud tadi, bahwa SMK harus dinilai secara otentik. Ya, berarti harus ada hal-hal praktikal yang dikuasai secara khusus pada bidang kejuruan SMK tersebut. Lalu apa yang dimaksud dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi? Mari kita bahas. Nah, standar kompetensi lulusan di level SMK merupakan acuan utama untuk pengembangan standar isi yang tadi sudah saya sebutkan, dan juga standar proses pembelajaran, dan juga standar-standar lain yang ada disebutkan di dalam SNP tadi. Nah, standar kompetensi lulusan ini mencerminkan profil lulusan yang diharapkan akan dapat dicapai melalui proses pembelajaran dan aktivitas pada satuan pendidikan. Berarti di sini tidak hanya hard skill, tapi juga soft skill. Kemudian tidak hanya kognitif, tapi juga afektif dan psikomotorik. Nah, standar kompetensi lulusan akan dapat dikelompokkan menjadi kompetensi umum dan kompetensi kejuruan. Ini akan menentukan struktur kurikulum dari SMK yang tentunya berbeda dengan sekolah menengah umum. Oke, berikut adalah potongan dari Permendikbud yang menjadi dasar struktur kurikulum yang ada di SMK, di mana SMK memiliki kompetensi umum dan kompetensi kejuruan.
Kompetensi umum ini terdiri dari 7 seperti yang sudah ditampilkan pada layar. Kemudian kompetensi kejuruan terdiri dari area kompetensi teknis dan kewirausahaan. Nah, untuk yang teknis ini memiliki beberapa level, yaitu 3 level: dasar, spesifik, dan khusus, menyesuaikan dengan kemampuan yang ada didefinisikan pada KKNI. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kewirausahaan, di mana diharapkan lulusan dari SMK tidak hanya menjadi pencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, substandar kompetensi lulusan di sini memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, lulusan SMK diharapkan memiliki kemampuan untuk menunjang sebuah profil pekerjaan. Gitu. Kemudian memiliki deskripsi jenjang KKNI yang cukup jelas sesuai dengan dokumen KKNI di Indonesia. Kemudian karakteristik bidang atau program. Misalkan Anda ada pada bidang teknologi informasi, maka harus memiliki ciri khas atau karakteristik yang membedakan dengan bidang telekomunikasi. Kemudian pengelompokan kompetensi. Nah, standar isi di sini yang perlu saya highlight adalah pada bagian di mana standar isi mengintegrasikan ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian di sini berarti Anda nantinya akan membahas tentang ranah tersebut diukur dengan beberapa taksonomi. Salah satunya adalah taksonomi Bloom dengan 6 level mulai dari C1 dengan C6. Nah, kemudian peraturan menteri yang lama di tahun 2006 itu sudah dinyatakan dicabut atau sudah tidak berlaku. Maka kita menggunakan Permendikbud yang baru di tahun 2020. Kemudian ruang lingkup materi dari SMK terdiri dari muatan umum, kemudian muatan adaptif, dan muatan kejuruan. Nah, ini yang membedakan kita dengan SMA. Ini saya ambil dari spektrum keahlian dari Perdidjen nomor 6 tahun 2018. Nah, ini adalah bidang keahlian kita di teknik atau teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian program keahliannya adalah teknik komputer dan informatika, memiliki kompetensi keahlian 4 macam, yaitu RPL, TKJ, MM, dan sistem informatika, jaringan, dan aplikasi. Berikut adalah kodenya, kemudian ada program pendidikan, di mana salah satu contohnya di poin keempat ini 4 tahun karena memang menginginkan magang 1 tahun dengan 3 tahun sekolah. Jadi total ada 4 tahun. Nah, yang perlu diperhatikan di standar isi ini adalah muatan umum itu sama untuk semua bidang keahlian. Jadi tidak hanya TIK saja, tetapi bidang keahlian yang lain itu memiliki muatan umum yang sama. Nah, untuk muatan adaptif itu sama untuk semua program keahlian di bidang yang sama. Jadi ada muatan-muatan yang sifatnya adaptif yang hanya diperoleh oleh bidang TIK saja. Jadi sudah mulai mengerucut. Kemudian ada bidang kejuruan yang sifatnya spesifik pada program keahlian. Jadi program khusus teknik komputer dan informatika. Nanti yang urusan komunikasi itu ada muatan kejuruan sendiri. Nah, khusus untuk kelompok muatan kejuruan dicapai melalui satuan kompetensi yang mengacu pada skema sertifikasi kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja. Jadi SMK memiliki beberapa lapis muatan yang disesuaikan dengan bidang keahlian dan juga program keahlian. Ini adalah contoh muatan kejuruan. Saya ambil untuk bidang teknik komputer dan informatika. Nah, ini adalah salah satu area kompetensi, yaitu kompetensi teknis atau kemampuan teknis, kemudian standar kompetensi lulusan. Kemudian ada substandarnya lagi, lebih spesifik, memiliki wawasan bidang TIK. Kemudian di sini ruang lingkup materinya adalah pengenalan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, karena ini adalah muatan kejuruan khusus untuk istilahnya rangkaian gitu ya, elektro, maka di sini ada ruang lingkup materi yang cukup spesifik, yaitu rangkaian digital dan rangkaian listrik. Kemudian ada juga yang sistem komputer dan komponen jaringan komputer. Nah, ini adalah ruang lingkup materi yang kita gunakan untuk kita turunkan menjadi silabus. Gitu ya. Setelah silabus kemudian diturunkan menjadi RPP. Nah, sumbernya dari jdih.kemdikbud.go.id. Nah, pada standar proses dijelaskan bahwa era saat ini adalah era 4.0, yaitu disruptive innovation, di mana pola ekonomi sudah mengarah pada digital, kecerdasan buatan, big data,
dan juga robotik. Nah, standar proses pembelajaran di SMA-SMK bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan instruktur, sehingga mampu menghasilkan atau dapat mengembangkan potensi, prakarsa, kemandirian, dan juga perkembangan psikologis peserta didik. Nah, standar proses pembelajaran di sini selanjutnya disebut dengan standar proses pembelajaran, gitu ya. Memiliki kriteria minimal yaitu perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan. Nah, di mata kuliah ini akan membahas mengenai perencanaan pembelajaran. Oke, starting point dari materi ini adalah pemahaman Anda mengenai materi silabus dan juga RPP. Nah, apa sih yang membedakan? Karena ini merupakan output dari standar proses pembelajaran sesuai dengan SMP yang dikeluarkan oleh Permendikbud di tahun 2020. Nah, silabus ini memuat tentang kerangka konseptual program keahlian. Tadi sudah saya sampaikan tentang struktur yang ada di standar proses dan standar kompetensi lulusan. Nah, itu yang akan mempengaruhi juga terhadap turunan poin-poin yang ada pada silabus. Kemudian, yang kedua, setelah silabus disusun, maka Anda bisa menggunakan RPP, di mana RPP ini jauh lebih operasional karena mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik agar bisa mencapai kompetensi yang diinginkan. Nah, komponen silabus ada banyak, namun tidak akan dibahas pada video ini. Stressing saya adalah pada kompetensi inti dan dasar, merupakan bawaan dari kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 itu terus-menerus direvisi. Yang terbaru adalah di revisi 2020, namun beberapa SMK masih menggunakan yang 2018. Pada intinya tidak bermasalah, Permendikbud tidak mempermasalahkan itu. Tapi definisinya di sini adalah yang perlu diperhatikan. Kompetensi ini adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Nah, baru setelah dari kompetensi ini, baru bisa menjadi kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar ini adalah kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Apa isinya? Isinya adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti. Nah, kompetensi ini terdiri dari 4. Jadi pasti dalam silabus atau RPP itu akan dibahas tentang sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan, dan sikap keterampilan. Nah, berikut adalah contohnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini salah satu contoh dari silabus yang ada dan nanti juga akan keluar di RPP Anda, yaitu adalah KI 1, contohnya menghayati dan mengamalkan. Nah, sampai seterusnya pada KI 4, biasanya ini sudah ditentukan oleh SMK masing-masing. Nanti misalkan Anda PLP 1, coba nanti dipelajari dan dieksplor apa saja sih KI 1 dan KI sampai dengan KI 4 yang berlaku pada SMK tersebut. Nah, kemudian baru dari KI 1 sampai dengan KI 4 turun menjadi kompetensi dasar, kemudian dijabarkan lagi menjadi materi pokok, kemudian pembelajaran, metodenya seperti apa, penilaiannya seperti apa, apakah uji unjuk kerja, ataukah menggunakan tanya jawab, atau pilihan ganda, tes tulis, begitu. Kemudian alokasi waktu N kali 40 menit sesuai dengan aturan Permendikbud, kemudian sumber belajar, apakah dari buku, ataukah dari video, dari yang mana-mana, silakan ditulis secara operasional di silabus dan RPP. Hal yang perlu diperhatikan adalah pada kegiatan pembelajaran, nah kegiatan ini harus spesifik dilakukan peserta didik untuk mencapai KIKD. Sehingga nanti ada rumus di pertemuan selanjutnya bagaimana menentukan tujuan instruksional khusus dan umum untuk mensupport terlaksananya sebuah RPP. Kemudian alokasi waktu sudah ditentukan, maka masuk alokasi penilaian di sini terintegrasi N kali 40 menit bergantung pada kondisi kelasnya. Ada sekolah yang menggunakan sistem blok, ada yang tidak menggunakan sistem blok, maka pengali atau N-nya ini bisa jadi sangat berbeda. Kemudian sumber belajar, bisa tuliskan referensi buku teks, LKS, atau mungkin alat-alat dan juga bahan atau narasumber lainnya yang bisa mensupport atau menjadi sumber belajar dari siswa. Nah, ini adalah urutan arah kemanakah RPP tersebut dibuat. Jadi berdasarkan standar kompetensi lulusan tadi yang merupakan acuan utama untuk standar yang lain, kemudian diambil kompetensi inti dan kompetensi dasarnya, kemudian turun menjadi indikator. Nah, disinilah tiap SMK biasanya berbeda-beda.
Kemudian analisis kedalaman dan keluasan materi itu juga bergantung pada masing-masing SMK. Sehingga turun menjadi materi, kemudian poin penilaian, kemudian kegiatan pembelajaran di sini sudah mulai ada pengaruh tentang karakteristik peserta didik dan juga karakteristik guru dan juga karakteristik materinya. Baru kemudian penentuan alokasi waktu dan sumber belajarnya. Nah, yang perlu diperhatikan untuk teman-teman mahasiswa adalah hierarki, di mana model pembelajaran ini membungkus, gitu ya, membungkus pendekatan, strategi, metode, dan teknik atau taktik. Nah, di sini itu adalah sebuah hierarki. Model itu ada model konseptual dan ada model empirikal. Model konseptual itu terdiri dari pendekatan dan strategi. Nah, pendekatan ini bisa dilihat dari sudut pandang. Apakah kita berpusat pada teacher atau guru, ataukah berpusat pada student atau murid atau siswa. Kemudian strategi itu kaitannya sudah berbicara mengenai langkah-langkah besar yang bisa dijalankan untuk menciptakan sebuah pengalaman belajar dari RPP tersebut. Seperti di sini adalah discovery learning atau individual learning atau group learning. Itu adalah strategi yang bisa lebih operasional mendukung pendekatan itu tadi. Kemudian metode pembelajaran itu sudah lebih teknis dengan metode apakah atau cara seperti apa guru menyampaikan informasi terkait dengan pembelajaran. Apakah ceramah, melalui demonstrasi, diskusi, forum, ataukah gamification. Nah, kemudian yang terakhir, di sini adalah teknik dan taktik pembelajaran. Ini spesifik, individual, dan unik. Misalkan ada tipe guru yang mungkin lebih suka santai, ada juga yang lebih suka dengan contextual teaching learning, sehingga memberikan contoh-contoh yang real dan studi kasus. Itu adalah kembali pada teknik dan taktik. Ini sudah masuk pada ranah teknis dan juga karakteristik guru bagaimana membawakan sebuah pembelajaran. Oke, untuk faktor pemilihan metode, ada 6 hal yang bisa kalian pertimbangkan. Yang pertama adalah tujuan yang hendak dicapai, kemudian materi pelajarannya, karakteristiknya seperti apa, kemudian peserta didik, bagaimana karakteristik secara klasikal maupun individual, kemudian situasi belajarnya, fasilitas yang mendukung, dan juga karakteristik guru. Nah, ini adalah 6 hal yang patut dipertimbangkan ketika Anda memilih metode pembelajaran yang akan diterapkan melalui RPP. Nah, ini adalah 6 digital transformation trends in education. Jadi ada beberapa hal yang mungkin akan sedikit bergeser trennya. Mulai dari ada yang namanya gamification, kemudian pembelajaran menggunakan augmented reality, mixed reality ataupun virtual reality, kemudian ada classroom set device, kemudian ada personalized learning, ada redesign learning spaces, dan juga ada artificial intelligence. Nah, itu tadi adalah tren yang mungkin bisa Anda pertimbangkan ketika Anda ingin berusaha untuk menciptakan sebuah pengalaman pembelajaran di mana dirancang pada sebuah RPP. Nah, untuk skenario pembelajaran di sini hendaknya memperhatikan 6 poin berikut, yaitu meaningfulness atau kebermaknaan, kemudian learning involvement, bagaimana mengaktifkan keterlibatan siswa, kemudian practical atau practice, kemudian feedback, bagaimana mengakomodasi feedback. Ini merupakan tantangan kalau Anda mengajar dalam bentuk daring. Mungkin bisa menggunakan beberapa layanan lain, misalkan menggunakan quizzes atau mungkin menggunakan layanan-layanan lain yang ada di Google Classroom, Moodle, dan sebagainya. Kemudian application atau penggunaan. Nah, perlu diperhatikan pada skenarionya bagaimana seorang siswa atau peserta didik itu mampu mengaplikasikan atau menggunakan, misalkan alat atau mungkin tools yang bisa digunakan pada saat praktikum. Kemudian maintenance, bagaimanakah proses maintenance-nya? Jadi apakah aplikasi atau mungkin apakah tools yang digunakan bisa dirawat sehingga bisa digunakan untuk pembelajaran selanjutnya, karena kan praktikum ini tentunya berkelanjutan. Oke, mungkin itu saja. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan pada Google Classroom. Terima kasih atas feedback positifnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.